Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Miskum. Kali ini Miskum akan sharing tentang bagaimana peran orang tua dalam mendidik di era digital saat ini. Tentunya kita tahu bahwa dengan adanya COVID-19, maka hampir semua unit pendidikan itu sementara pembelajaran dilakukan di rumah. Dan kita yakin bahwa pendidik yang paling baik adalah orang tua. Maka dari itu, di sini kita akan sharing tentang apa saja sih yang seharusnya dilakukan kita sebagai parents di rumah, terutama untuk mendampingi putra-putri kita di era digital ini. Nah, pendidikan itu terutama pendidikan secara non-material itu tidak bisa didelegasikan ke orang lain. Seperti kita tahu, seperti pendidikan akhlak, pendidikan karakter, kejujuran, tanggung jawab, semua itu adalah dibentuk karena kebiasaan-kebiasaan yang diciptakan dari rumah. Tentunya peran kedua orang tua sangat penting, baik itu peran ibu ataupun peran seorang ayah. Karena pendidikan ini tidak bisa mutlak hanya diungkapkan atau dikatakan saja, tetapi pendidikan ini harus diberikan contoh secara konkret kepada anak-anak kita. Nah, bagaimana hubungannya dengan pendidikan di era digital ini yang semuanya serba digital? Nah, untuk ini Miskum memberikan sedikit tips ya, agar meskipun kita mengatakan bahwa smartphone adalah segalanya, tetapi kita tetap sebagai controllernya. Tips yang pertama, jangan jadikan smartphone kita sebagai babysitter. Kenapa? Karena kalau kita menjadikan smartphone kita sebagai babysitter, itu berarti secara tidak langsung kita telah mendelegasikan pendidikan anak kita kepada smartphone kita. Misalnya kita karena sibuk, ingin supaya anak kita tenang, supaya tidak mengganggu kita, maka dengan santainya kita memberikan smartphone kita supaya mereka tenang, anteng, atau bahkan tidak mengganggu kita sama sekali. Tetapi kita tidak tahu bahwa ternyata smartphone itu ada konten-konten yang mungkin tidak sesuai buat anak kita. Maka dari itu berhati-hatilah. Jadi jangan pernah menenangkan anak kita, terutama yang masih balita, itu dengan smartphone yang kita punya. Tetap dalam penggunaannya, tetap dalam pendampingan dengan kita. Misalnya kita mengajak main game atau kita mengajak nonton sesuatu yang lebih bermanfaat, tetap dalam pengawasan kita sebagai orang tua. Nah, yang kedua, smartphone itu tidak selamanya membawa dampak negatif. Tentunya semua teknologi ada dampak negatif dan positifnya. Tetapi kali ini Miskum akan sharing bahwa orang tua bisa mengantisipasi efek negatif dari smartphone ini selama pendampingan itu dilakukan secara maksimal kepada putra-putri kita di rumah. Misalnya, paling tidak dalam satu hari itu kita membatasi hanya boleh bermain misalnya 1 jam saja, atau lebih baiknya adalah sepekan cukup sekali saja atau ketika weekend, atau mungkin kita hanya boleh memegang smartphone kalau memang kita ada kebutuhan khusus, misalnya googling mencari sesuatu materi pembelajaran, atau misalnya ingin mengetahui sesuatu yang tidak diketahui. Tetap dalam pengawasan atau kontrol orang tua. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di Amerika ya, di American Academy Pediatric itu juga mengingatkan bahwa paling tidak sehari itu hanya boleh pegang untuk anak-anak itu maksimal ya 1 jam saja. Kenapa? Supaya peran kita tidak tergantikan oleh smartphone tersebut. Karena bahaya sekali kalau sampai misalnya anak-anak kita ketergantungan dengan smartphone yang dia punya. Maka kemanapun dia pergi, bahkan kita mungkin dicuekin. Meskipun ada kita, mungkin dia akan lebih senang dengan smartphone-nya. Jadi berhati-hatilah. Karena apa? Untuk transfer love atau sayang kepada anak itu tidak bisa ditransfer dengan smartphone. Jadi kita harus tetap menjaga ya cara mendidik anak kita
dengan touching, dengan sentuhan langsung dari kita. Jadi jangan selalu mengandalkan atau mendelegasikan melalui smartphone. Kemudian yang perlu Miskum ingatkan juga untuk para orang tua di era digital ini, tentunya apalagi home learning saat ini, tentunya semua pembelajaran itu dilakukan dengan menggunakan notebook atau menggunakan smartphone. Nah, ini perlu juga kita melakukan pengawasan yang lumayan cukup ketat. Kenapa? Karena jangan sampai penggunaan smartphone ini disalahgunakan. Jadi pastikan bahwa penggunaan itu sesuai dengan kebutuhan dan memang need yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Jadi kita tetap pada koridor pengawasan ini harus dilakukan secara bersama-sama. Nah, kemudian di sini Misku mau menitik beratkan bahwa meskipun kita hidup atau sudah mendidik dengan cara era digital, tetap yang namanya pendidikan itu tidak bisa hanya dilakukan secara digital saja. Tetap kita harus yang namanya touching kepada anak itu, transfer knowledge yang bersifat imaterial itu tetap harus kita lakukan. Karena apa? Nanti yang akan dikenang anak kita adalah kesan kita terhadap anak kita. Tetapi kalau kita tidak kalau kita selalu memberikan sesuatu materi itu hanya selalu melalui handphone, melalui notebook tanpa keterangan kita, tanpa penjelasan kita, nanti anak itu akan kurang terkesan atau bahkan kesannya hanya tergantung pada smartphone saja. Jadi jadilah parents yang lebih wise dalam mendidik, terutama dalam menggunakan smartphone untuk anak-anak kita semua. Itu saja sharing dari Miskum. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.